Sekarang untuk perkalian matriks. Jadi perkalian matriks itu ada dua. Yang pertama itu ada perkalian skalar, dan yang kedua itu adalah perkalian antar matriks. Oke, pertama kita akan bahas tentang perkalian skalar. Jadi untuk perkalian skalar di sini yang akan kita bahas, apabila sebuah matriks, misalkan ada matriks A, itu berordo 3 kali 2, jadi barisnya ada 3, jadi 1, 3, 2, 4, 5, 6. Matriksnya berordo 3 kali 2, barisnya ada 3, jadi ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kemudian ini adalah kolomnya. Kolom pertama, dan ini adalah kolom kedua. Oke? Sehingga kita tulisnya matriks ordo 3 kali 2. Nah, sekarang untuk matriks A ini, misalkan saya mau kalikan dengan sebuah bilangan. Nah, matriks perkalian skalar itu maksudnya perkalian matriks dengan sebuah bilangan bulat. Jadi untuk K dikalikan matriks A, itu sama dengan matriks A Jadi kita langsung saja untuk contoh, misalkan di sini saya punya bilangan bulat 3. Nah, bilangan bulat 3 ini kita sebut dengan bilangan konstan atau koefisien atau skalar. Nah, 3 ini saya mengkalikan dengan matriks A, sehingga kita bisa tulis langsung 3. Matriks A kita ganti dengan nilainya 1, 3, 2, 4, 5, dan 6. Nah, untuk perkalian skalar matriks, untuk 3 ini dikalikan ke dalam, jadi 3 ini dikalikan dengan 1, kemudian dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, kalikan dengan 4, dan semua bagian dari matriks A. Jadi bisa langsung kita tulis untuk perkaliannya itu, jadi bisa langsung kita buat kolom untuk matriksnya, baris dan kolomnya. Jadi 1 dikali 3, 3 dikali 3, 2 dikali 3, 4 dikali 3, 5 dikali 3, dan 6 dikali 3. Jadi semua elemen matriks ini kita kalikan dengan bilangan skalar ini. Jadi ini semuanya. Jadi 3, 3, 3, 3, 3, dan 3. Semua dikalikan dengan bilangan skalar itu. Sedangkan bilangan yang lainnya dia tidak berubah. Jadi dia tetap di sini 1, ya kan? 2, 5, 3, 4, dan 6. Jadi sama ya, tetap angkanya. Oke, jadi untuk hasil perkalian matriks bisa langsung kita kalikan untuk nilainya. Jadi langsung kita tulis di sini. 1 kali 3 dia 3, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 4 kali 3 12, dan 5 kali 3 15, 6 kali 3 18. Jadi untuk perkalian matriks 3 kali matriks A itu dapatnya seperti ini, 3, 9, 6, 12, 19, dan 18. Saya kira gampang ya untuk perkalian skalar, kalian pasti nggak punya masalah ya kan? Tapi kalau misalnya kalian belum paham atau ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di bagian kolom komentar ya. Kemudian sekarang saya mau bahas untuk perkalian antar matriks. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan matriks, kalau perkalian matriks dia punya syarat sendiri. Misalkan ada sebuah matriks, jadi misalkan ada sebuah matriks A berordo 2 kali 3, dan matriks B dia berordo 2 kali 3. Nah, walaupun ordonya di sini sama, jadi saya tulis namanya. Sini misalnya B itu matriksnya ordo 2 kali 3. Nah, walaupun di sini ordonya sama-sama 2 kali 3, tapi dia tidak bisa dikalikan. Kenapa? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman berpikir ini bisa dijumlahkan karena ordonya sama, iya bisa, tapi dia tidak bisa dikalikan. Syarat untuk mengalikan sebuah matriks adalah untuk baris bagian sini, ya kan, harus sama dengan kolom bagian sini. Jadi baris dari B harus sama jumlahnya dengan kolom bagian A. Jadi misalkan ya, untuk matriks A dikali B, ya kan, dia harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan baris B. Jadi di sini harus sama jumlahnya baru bisa
dikali. Tapi karena ini berbeda, berarti ini tidak bisa dikali antara matriks A dan matriks B kalau misalnya ordonya seperti ini. Jadi untuk contoh matriks yang bisa dikali adalah apabila matriksnya itu misalkan matriks A ya berordo 2 kali 3 dan matriks B itu dia berordo 3 kali 2 seperti ini. Jadi ordonya itu pada kolom dan barisnya sama, jadi ini bisa kita kali. Ya kan? Kalau ini tidak sama, jadi tidak bisa kita kalikan. Oke? Nah, contohnya ya, langsung saya kasih saja untuk perkalian matriks. Jadi berbeda dengan penjumlahan matriks, kalau perkalian matriks dia kita tidak baris tambah baris itu enggak, tapi kalau perkalian itu baris kali kolom. Jadi misalkan di sini untuk matriks A ada 3 2 1 1 3 1. Nah, ini matriks A ordonya 2 kali 3 ya. Kemudian ada matriks B, misalkan ordonya juga 2 kali 3. 1 1 3 4 5 1. Nah, ini matriks B yang berordo juga 2 kali 3. Nah, untuk mengalihkan matriks A dan matriks B, jadi untuk matriks A dikali matriks B, bisa kita tuliskan langsung seperti ini. Jadi 3, 2, 1, 1, 3, 1, dikali 1, 1, 3, 4, 5, 1. Oke, jadi cara mengalinya itu baris kali kolom. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat. Untuk baris ini, kita kali dengan kolomnya bagian matriks B. Jadi, untuk contohnya langsung saja. Di sini 3 dikali 1, ya kan? Nah, ini kita kalikan dengan ini, kemudian ditambah dengan 2 kali 4. Kan salah. Nah, untuk contoh perkalian matriks, langsung saya berikan contoh. Misalkan di sini saya memiliki matriks A dengan ordo 2 kali 3. Matriksnya itu 3, 2, 1, 1, 3, 5. Dan saya memiliki matriks B dengan ordo 3 kali 2. Artinya 2, 1, 3, 2, 4, 3. Misalnya seperti ini. Nah, untuk perkalian matriks A dikali matriks B, di mana ordonya matriks A itu adalah 2 dikali 3. Sini 2 dikali 3. Kemudian matriks B itu ordonya adalah 3 dikali 2. Nah, ini bisa kita kalikan. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matriks A dia sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nanti akan menghasilkan matriks dengan ordo 2 kali 2. Jadi angka yang berdekatan ini adalah syarat untuk mengalihkan sebuah matriks. Jadi angkanya harus sama. Sedangkan ujung yang hijau ini dengan ujung yang hijau ini itu adalah matriks atau ordo yang akan dihasilkan nanti ketika matriksnya dikalikan. Seperti itu. Jadi langsung saja kita tulis di sini untuk matriks A-nya sama dengan 3, 2, 1, 1, 3, 5. Dan matriks B-nya 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, untuk perkalian matriks itu dia baris kali kolom. Jadi, baris ini kita kalikan dengan kolom yang ini. Oke, jadi untuk hasilnya 3 kali 2, jadi matriksnya itu 3 kali. Untuk kali di sini saya pakai simbol titik saja ya. Jadi 3 kali 2. Kemudian kita jumlahkan dengan yang kolom di sebelahnya, tapi di baris yang sama, jadi 2 kali 3. Kemudian tambah 1 dikali 4. Nah,
Setelah itu kita jumlahkan lagi yang di bawah. Jadi untuk matriks yang ini, ya kan, kita jumlahkan lagi dan kalikan dengan matriks yang ini untuk mendapatkan matriks kolom pertama baris kedua. Jadi di sini langsung saya tulis untuk perkalian ini, jadi 1 kali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 5 kali 4. Nah, kemudian yang di sebelahnya kita lakukan hal yang sama. Jadi baris ini kita kalikan dengan kolom yang ini sehingga memperoleh angka. Jadi saya tulis pakai pita yang berbeda ya. Sini 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 kali 3. Nah, ini matriksnya nanti. Oke, tidak apa-apa warnanya berbeda ya. Kemudian yang bawahnya lagi kita kalikan juga. Jadi 135 ini kita kalikan dengan yang ini juga sama ya. Jadi langsung kita tulis 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 3. Nah, bisa kita lihat untuk nilainya itu dia sama di sini. Jadi kayak 2 ini dia 2 semua ke bawah, 3 ini 3 semua, 4 ini 4 semua. Nah, begitu juga yang di sebelahnya. Jadi 1 1 semua, 2 2 semua, 3 3 semua ke bawah. Nah, itu dari mana? Itu dari yang di sebelah, dari sini nih. Nah, tekan 3, 2, yang 2 3 ini, yang 2 3 4 ini dia dari sini. Nah, sedangkan yang ini 1 2 3 itu semua dari sini. Jadi dia pasti akan sama, dia membentuk sebuah pola nanti ya. Kalau misalnya kita menjumlahkan atau mengalihkan sebuah matriks. Seperti itu. Nah, langsung saja kita hitung untuk hasilnya. Di sini kita peroleh. Nah, 3 kali 2 6. Ya kan, langsung tulis ini. 6 ditambah 6 ditambah 4. Kemudian 2 ditambah 9 ditambah 20. Kemudian 3 ditambah 4 ditambah 3. 1 ditambah 6 ditambah 15. Oke, langsung kita jumlah. Di sini kita peroleh 16. Kemudian di sini 31. Di sini 13. Dan di sini adalah 22. Oke, kita kurang. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari matriks A dikali matriks B. Nah, tadi saya sempat bilang kan, kalau misalnya ujung ini nanti akan menjadi ordo dari matriks hasil perkaliannya. Artinya matriks A dikali B nanti ordonya adalah 2 kali 2. Dan terbukti di sini matriks A dikali B itu menghasilkan ordo 2 kali 2. Ya kan? Barisnya ada 2, baris pertama, baris kedua, dan kolomnya juga ada 2, kolom pertama dan kolom kedua. Oke, seperti itu. I hope you understand what I've explained. But if you have any question or others, just please let me know in the comment section below. I think that's all untuk perkalian. Terima kasih.